Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Setiawan, NIM 22SDI 9006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intelijen bisnis, yaitu dengan tema cluster data. Oke. Untuk pemahaman dasar intelijen bisnis sendiri, yang pertama yaitu pengertian. Untuk pengertiannya adalah intelijen bisnis atau BI adalah proses pengumpulan atau pemrosesan analisis dan interpretasi data untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Oke, karena setiap apapun itu tentu harus yang lebih baik. Oke, untuk tujuannya sendiri yaitu tujuannya adalah untuk mengungkap tren, pola, dan wawasan yang tersembunyi dalam data untuk meningkatkan kinerja bisnis. Oke. Peran dan cluster data dalam intelijen bisnis. Oke, yang pertama yaitu data. Data adalah bahan mentah dari BI. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk basis data, file log, dan media sosial. Terus yang kedua yaitu kita masuk di cluster data. Cluster data adalah proses pengelompokan data menjadi kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik, membantu mengidentifikasi pola dan tren. Pengumpulan dan penyimpanan data yang efisien yaitu sumber data. Pertama kita menentukan sumber data, yaitu sumber data dapat berupa internal maupun data eksternal. Yang kedua kita ke penyimpanan data. Untuk penyimpanan data yaitu sistem penyimpanan data yang aman, efisien, penting untuk memastikan aksesibilitas dan integritas data. Pemrosesan data untuk memperoleh wawasan bisnis. Yang pertama itu pembersihan data. Data mentah seringkali memiliki kesalahan dan akurat ya. Jadi data tidak akurat, terus yang harus dibersihkan sebelum kita analisis. Oke, yang kedua yaitu transformasi data. Jadi data juga butuh ditransformasi. Data diubah ke format sesuai dengan analisis, termasuk agresif, mengelompokkan, dan transformasi. Oke, selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data, teknik analisis digunakan untuk mengidentifikasi tren, pola atau tren yang sekarang berkembang, terus dan hubungan yang tersembunyi dalam data itu sendiri. Ini adalah contoh atau gambar grafik daripada contoh grafik dan contoh pivot table. Ini bisa saya tunjukkan. Oke, untuk analisis perspektif dan pemrosesan analitik online, yang pertama adalah analitik deskriptif, menjawab apa yang terjadi dengan melihat data historis. Oke, yang kedua yaitu analisis prediktif, memprediksi apa yang terjadi dengan menggunakan data historis untuk membuat model. Atau yang ketiga adalah analisis deskriptif, menyarankan apa yang harus dilakukan berdasarkan analisis prediksi. Oke, selanjutnya yaitu manfaat intelijen bisnis itu apa sih? Yaitu manfaatnya bagi pengambilan keputusan. Jadi manfaat intelijen bisnis bagi pengambilan keputusan yaitu yang pertama, perencanaan yang lebih baik. Oke, memahami tren dan pola, membantu perusahaan membuat rencana bisnis yang lebih efektif. Yang kedua yaitu efisiensi biaya. Jadi biaya yang masih terjangkau, terus peluang untuk meningkatkan efisiensi. Itu yang ketiga yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk meningkatkan layanan. Yang kelima yaitu pertumbuhan bisnis yang lebih cepat. Oke, membuat keputusan yang lebih tepat dan waktu tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan. Jadi itu adalah manfaat intelijen bisnis bagi pengambilan keputusan. Itu ada tadi sudah saya sampaikan ada 4. Oke, selanjutnya yaitu tantangan dan solusi. Ya, jadi untuk kita menghadapi sebuah masalah tentunya ada tantangan dan juga ada solusi, yaitu implementasi intelijen bisnis atau BI. Oke, untuk yang pertama yaitu kualitas data. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Jadi data tidak akurat itu nanti kesimpulannya bisa salah kaprah di belakangnya. Oke, yang kedua yaitu kemampuan teknis, membutuhkan tenaga ahli dalam BI untuk mengelola dan menganalisis data. Oke, yang ketiga integritas data.
menggabungkan data dari berbagai sumber dapat menjadi rumit. Terus yang keempat, kultur data, membangun budaya data yang mendorong penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Terus kita masuk ke kesimpulan dan langkah selanjutnya atau langkah kedepannya mau seperti apa. Oke, intelijen bisnis menawarkan peluang besar untuk perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja dengan memahami dasar-dasarnya, memilih alat yang tepat dan menerapkan strategi yang tepat juga. Perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan data untuk meraih kesuksesan di masa datang. Oke, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya itu adalah mengenai klaster data atau bisnis intelijen dengan tema klaster data. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.